Halo semuanya, perkenalkan saya Olivia Oswarda dengan NIM 4120230004. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan poster dengan tema Solusi dari Agama dalam Mengatasi Masalah Konsumerisme dan Materialisme. Poster ini saya beri judul Jebakan Konsumerisme yang merujuk pada masa di mana manusia itu lebih mempertimbangkan sesuatu yang mereka inginkan daripada yang mereka butuhkan. Di sini jebakan konsumerisme saya beri warna merah, di mana dalam bidang psikologi, warna merah melambangkan suatu bahaya atau peringatan. Hal ini sejalan dengan berbahayanya budaya konsumerisme apabila tidak diantisipasi dan diminimalisir. Pada pojok kiri bawah teman-teman, kita bisa melihat adanya dua perempuan yang sedang memegang belanjaan mereka. Nah, dua perempuan ini melambangkan budaya konsumerisme yang saat ini marak dilakukan. Di situ kita bisa melihat adanya sepatu, pakaian, makanan, minuman, dan perhiasan, di mana barang-barang produksi ini menjadi godaan bagi pribadi-pribadi untuk memilikinya. Apalagi dengan keberadaan akses-akses yang mempermudah kita untuk memilikinya, seperti adanya handphone, adanya media-media online yang memberikan kita akses seluas-luasnya untuk memiliki barang-barang ini, sehingga dengan mudahnya kita dapat memiliki barang-barang tersebut. Dan apabila ditelusuri lebih lanjut, barang-barang ini itu merupakan hasil dari pertambangan dan proses industri. Dan apabila proses industri dan pertambangan ini tidak menjadikan faktor lingkungan atau kelestarian lingkungan sebagai bahan pertimbangan mereka, maka kemungkinan besar lingkungan juga akan ikut rusak. Di sini kita bisa lihat di pojok kanan atas itu terjadi sebuah proses produksi suatu bahan, suatu produk-produk industri. Di situ terlihat ada asap, polusi udara, yang kemudian di sampingnya ada gambar bumi kita yang sedang sakit, di mana itu menggambarkan kondisi bumi kita saat ini yang sebenarnya tidak baik-baik saja, teman-teman. Kemudian terlepas dari hal ini, barang-barang yang kita beli tersebut kemudian akan menumpuk dan kemudian akan menjadi sampah, di mana sampah-sampah ini akan menimbulkan masalah baru bagi lingkungan kita. Di pojok kanan bawah kita bisa melihat adanya sampah yang menumpuk, yaitu sampah-sampah anorganik, di mana sampah-sampah anorganik ini akan susah diuraikan oleh lingkungan kita, sehingga apabila dikaitkan dengan faktor lingkungan, jebakan konsumerisme ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan secara dua aspek, yaitu pada proses pembuatannya, di mana apabila faktor lingkungan, faktor kelestarian lingkungan itu tidak dijadikan dasar dalam proses produksi ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan, yaitu pada saat barang-barang atau produk-produk hasil produksi ini telah selesai digunakan dan menjadi sampah, itu juga akan menjadi faktor kerusakan lingkungan yang kedua. Dan untuk terlepas dari budaya konsumerisme ini memang agak susah, teman-teman. Dan sebagai negara yang beragama, sebagai bangsa yang beragama, kita dapat kembali ke ajaran agama kita masing-masing, di mana pada dasarnya agama kita, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu pada dasarnya semua mengajarkan tentang kebaikan. Dan pada kitab suci kita masing-masing, di Al-Quran, di Alkitab, itu telah tertulis bahwa kita sebagai umat beragama itu harus melestarikan lingkungan, di mana lingkungan tersebut merupakan alam ciptaan Tuhan. Dan apabila kita kembali ke ajaran kita masing-masing, kita kembali mendalami apa yang penting dan apa yang tidak, maka dengan kesadaran dari dalam diri kita masing-masing, kita dapat mengurangi adanya jebakan konsumerisme ini. Di bawah, di atas tumpukan sampah itu ada gambar perempuan yang berlari, yaitu melambangkan suatu upaya untuk beralih dari budaya konsumerisme ini ke budaya yang baru, yaitu gaya hidup yang baru. Di situ ada dua orang anak yang sedang menabung, teman-teman. Kenapa di situ saya menggunakan anak kecil? Karena didikan orang tua sejak kecil itu akan mempengaruhi seorang ke depannya, dimana ketika kita, apa yang diajarkan oleh orang tua kita sejak dini itu akan dibawa, teman-teman, sampai kita dewasa. Dan di sini dengan kita menabung, dengan kita melepas budaya-budaya boros yang menjerumuskan kita ke budaya konsumerisme ini, kita dapat menata masa depan kita dengan lebih baik. Sehingga dengan masa depan kita yang lebih baik, kemudian alam kita juga akan tetap lestari. Kita akan alam yang kita lihat saat ini, alam yang indah yang telah Tuhan ciptakan ini dapat dilihat juga oleh anak cucu kita nantinya.
selain faktor lingkungan yang dipengaruhi dengan adanya jebakan konsumerisme ini, aspek lain yang dipengaruhi oleh gaya hidup ini adalah terjadinya kesenjangan sosial yang ditandai dengan adanya timbangan yang tidak seimbang di sini, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang terakhir, warna latar yang saya gunakan pada poster ini adalah warna biru langit, dimana warna biru itu melambangkan kepercayaan dan kesetiaan. Arti dari warna ini adalah kepercayaan, dimana apabila kita percaya dengan ajaran, kita berpegang teguh terhadap kitab suci kita masing-masing, terhadap ajaran agama kita yang benar, terutama berkaitan tentang alam, maka kita pelan-pelan akan keluar dari jebakan konsumerisme ini. Dan kesetiaan itu melambangkan apabila kita setia, kita konsisten terhadap apa yang kita bangun sejak dini, maka itu akan tertanam hingga kita dewasa. Seperti apabila kita menabung, kita menanamkan sebuah konsisten dalam diri kita untuk menjaga alam kita, maka itu akan tetap terjaga. Sekian penjelasan saya berkaitan dengan poster jebakan konsumerisme ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menjadi solusi bagi kita semua untuk keluar dari jebakan konsumerisme ini. Sekian dan terima kasih.